Nah, Bahan motor lagi. Ini Mas Diki. oke. Itu ya. Sekarang saya akan add di sini. Maka sudah terbentuk folder di sini. Artikel gitu ya. Kemudian sebaiknya ketika sudah terbentuk folder seperti ini, maka kita klik dan masuk ke dalam subfoldernya, di dalam foldernya. Nah, di dalam folder ini ada dua opsi sebenarnya sama ya. Ini ada upload a file dan di sini juga ada upload. Maka tinggal dipilih aja mau di bawah boleh, yang di ini juga boleh. Saya pilih yang di bawah saja, upload file. Ini hampir sama seperti mengirim file di email, kemudian di WhatsApp atau di media sosial ya. Tinggal di drag and drop aja. Maka saya akan pilih materinya misalnya ini ya. Artikel saya tentang video games. Saya masukkan di sini dan muncullah tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah masuk di sini, maka langsung terdeteksi judulnya sesuai dengan filenya, nama filenya. Kemudian ini opsional sih, author first name. Nanti ketika sudah dicek, kemudian hasilnya nanti akan muncul ILT Video Games Deswandito 2020, kemudian Deswandito atau Dwi Saptanto gitu saja. Deswandito .doc gitu. Jadi ini nanti akan muncul di judulnya ketika sudah jadi. Maka saya pilih aja deh, saya tuliskan di sini Deswandito sudah ada. Kemudian ini nama saya Dwi Saptanto. Setelah itu ketika saya salah masukkan artikel misalnya begitu ya. Bukan yang ini yang saya maksud, maka bisa langsung di delete. Ketika di delete maka akan masuk di trash, dan trash ini sama seperti recycle bin, tetap aman di situ. Mungkin tidak langsung permanently delete, tidak langsung dihapus permanen, tapi mungkin butuh waktu beberapa waktu, mungkin sebulan atau 2 bulan baru terhapus secara permanen. Nah, untuk baiknya kita harus fokuskan dulu nih judulnya ini udah benar belum, artikelnya yang ini, kemudian namanya opsional ini boleh dipilih, boleh diisi atau tidak. Kemudian langsung aja confirm. Ketika confirm, maka proses artikel sedang masuk di mesin pengecek plagiasi ini. Kemudian dan di sini masih ada open, sudah selesai ya, upload complete, tapi sedang dalam proses di sini. Sedang dalam proses. Kita tunggu dulu sampai proses selesai. Tapi kalau misalnya dirasa agak nggak nyaman, kok lama ya gitu ya, mungkin bisa langsung diklik saja. Nah, ya, langsung diklik. Nah, di sini 98% karena waktu itu sudah pernah saya cek plagiasi saya menggunakan ini ya, Turnitin, dan saya pilih opsi yang saya aktifkan tadi ya, yaitu masuk di repository atau di database-nya Turnitin, maka terdeteksi 98% karena ada di ILT di sini. Dan artikel ini sudah publish, makanya muncul di sini juga. Jadi terdeteksi seperti ini. 98% ini meledak ya. Maka dari itu, misalnya kita ingin ya istilahnya tanda kutip yang ngakalin ya. Misalnya kalau ini mahasiswa masih tinggi ya, maka kita bisa pilih setting. Kemudian di sini ada pilihan lagi, yaitu internet, publication, crossref posted content, submitted works, dan di bawahnya ada bibliografi, ada quotes, ada citations, dan yang terakhir small matches. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan bahwasanya sebaiknya yang di bawah exclude from similarity report ini tidak usah dicentang saja. Oke. Karena ini sudah dipublish, maka sebaiknya internet saya hapus saja deh. Masih tinggi ya, karena sudah dipublikasi, saya hapus lagi, masih tinggi. Karena ini sudah dipublikasikan, jadi mungkin masih meledak hasilnya. Nah, saya mungkin pilih ini 0 karena saya matikan semua. Nah, ini karena sudah dipublikasikan. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah dimasukkan dalam Turnitin, maka di sini akan muncul prosentasenya berapa. Kalau kemarin di pertemuan yang kemarin, Pak Sri Waluyo dan juga Ibu Kaprodi menghentikan bahwasanya kalau di tempat kita itu 25%. Cukup kompetitif ya, cukup berat ini. 25% bagi teman-teman mahasiswa.
Jadi nanti kalau ketika ngutip-ngutip dari manapun, dari artikel, dari buku, dari manapun, kalau bisa teori-teori atau apapun itu diparafrasekan. Jadi jangan sama plek kalimatnya ya. Oke, misalnya menurut Terry Eagleton bahwasanya karya sastra adalah bla 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 bla, sama persis seperti yang ada di buku. Memang kalau dulu belum begitu sering menggunakan mesin plagiasi seperti ini, tidak masalah ya. Tapi saat ini dengan menggunakan mesin plagiasi seperti ini, biasanya langsung terdeteksi seperti saya tadi meledak ya 98% karena sudah dipublikasikan. Nah, ketika sudah diparafrasekan ternyata masih tinggi, maka harus dirubah lagi sedemikian rupa. Misalnya ada kata-kata di situ dan kemudian gitu ya, atau sebaliknya atau apa. Nah, itu bisa dirubah dengan kalimat-kalimat yang lain atau kata-kata yang lain. Kalimat yang aktif mungkin bisa dirubah menjadi pasif, dan begitu juga diksi-diksi yang dipakai mungkin bisa diparafrasekan menurut apa ya, kebutuhan lah, sesuai kebutuhan. Maka untuk ngakalin persentasenya ini. Nah, ini saya akan coba apa namanya, artikel yang lain deh, karena ini tadi meledak ya. Saya akan coba artikel yang lain. Ini karena jumlahnya kok jadi seperti ini gedenya ya. Kembali lagi ke Turnitin. Saya buka folder lagi atau mungkin cut saja di sini. Mohon berkenan menunggu karena saya akan buat pilih salah satu artikel yang belum ya. Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya, boleh ya Pak Dito? Silakan bertanya, silakan saja. Oh, ini rekan-rekan, silakan peserta semuanya, silakan kalau mau bertanya boleh. Silakan. Masih abstrak ya. Misalnya. Oke, ini hanya opsional. Ini nama depan dan nama akhir. Kemudian saya confirm. Ini sepertinya juga sudah terpublikasikan. Semoga tidak meledak lagi. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang, atau Pak Sri Waluyo mungkin punya artikel yang mungkin belum pernah dipublikasikan. Mungkin bisa diberikan di sini. Oh, ini sepertinya belum ya. Sebentar. Yang belum dipublikasikan banyak Pak, soalnya belum buat juga ini. Oh gitu ya. Itu berarti artikelnya masih di cloud Pak, masih di awang-awang Pak. Masih di awang-awang. Ya, Oke, tugas semoga semester tidak ini meledak juga lagi belum ya, karena selesai sudah ini. dipublikasi. Nah, coba saya Gitu ya Pak ya. Nah, ini tampilan ya. ketika koneksi internet kurang begitu mendukung ya. Oh, ini sudah dipublikasikan juga ya. Semoga tidak meledak ya. Nah, di sini biasanya overall similarity-nya agak ngehang gitu karena koneksinya mungkin nggak stabil. Maka dia akan muncul seperti ini terus dan butuh waktu lama hingga keluar berapa persen munculnya gitu ya. Nah, ini artikel yang sudah dipublikasikan, kalaupun nanti misalnya muncul di sini pastinya nanti akan meledak nih. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh yang sudah apa namanya, yang sudah dipakai kemarin ya, misalnya saya akan pakai ini. Nah, ini dia. Ini artikel yang kemarin Pak Sri Waluyo. Jadi yang sudah dicek yaitu sebesar 5%. Nah, ini aman karena 5% ya berarti tidak sampai 25% ya. Seandainya saya submit di jurnal di apa namanya prodinya panjenengan misalnya, 5% aman berarti Pak ya, karena 25%. Nah ini ada juga prosentase dari mana saja. Betul. Ada prosentase di sini berapa persen saya ambil atau mungkin kemiripan kata-kata yang ada. Karena misalnya seperti di layar ini sudah terlihat, saya akan menggedein dikit ya. Oh, malah kecil ya. Nah ini, this research is a literature study that focuses on Indonesian and American urban legend, bla 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 bla. Nah,
Kata-kata this research is a literature study that focuses ini sudah sering banget dipakai oleh peneliti-peneliti yang lain, maka dan masuk di repository atau di database FPPTI Jateng. Maka dari itu ini terdeteksi cukup tinggi 4% ya. Nah ini karena kata-kata seperti ini sering dipakai, maka mungkin nanti bisa diganti dengan kata-kata yang lain, dengan diksi yang lain, atau mungkin kalimatnya mungkin bisa dirubah menjadi parafrasenya menjadi pasif, atau mungkin dari aktif pasif atau pasif jadi aktif. Nah setelah itu kemudian 5% aman nih. Saya besok akan submit nih, misalnya di Pak Sri Waluyo nih, karena dosbing saya Pak Sri Waluyo besok pagi minta saya harus submit besok pagi, maka hari ini saya akan print, maka saya save dulu saja, tidak perlu di print sekarang, atau mungkin bentuknya dalam bentuk elektronik ya, jadi tidak perlu di print, hanya bentuk soft file saja. Maka saya klik lambang printer di bawah, di kiri bawah ini, kemudian muncullah tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah lengkap sekali karena artikel tadi sudah ada istilahnya watermark di sini, Turnitin. Kemudian sudah lengkap dengan judul di sini. Overall similarity-nya ditampilkan juga di sini. Jadi sebagai dosen, Ibu Kaprodi dan Ibu semua yang ada di situ ya, Bapak Sri Waluyo, terus kemudian Bapak Ibu dosen, mungkin lebih mudah biar tahu, oh ini sudah ada 5%, oh ini ambil dari ini, hampir sama. Belum tentu apa yang dituliskan oleh anak-anak ini benar-benar ngambil dari ini ya, dari University of Derby misalnya begitu. Tapi hampir mirip ya, karena masuk di database Turnitin dan dicek karena dia mesin ya, jadi tidak punya perasaan ya, dianggapnya semua sama ya. Oh ini katanya sama, ya udah ditembak sama semua, maka dianggapnya sama. Nah ini terdeteksi 1% atau dan 4% yang paling gede di sini karena sudah masuk di submitted works. Kemudian bagian yang di bawah tadi karena saya nonaktifkan maka non. Ini tergantung dari kebijakan kampus atau tergantung dari kebijakan program studi dan dosen pembimbingnya juga. Kalau ini misalnya mau diaktifkan boleh, silakan. Nah ini langsung muncul tag-nya ya, atau seperti tanda-tandanya ini satu. Maka satu ini maksudnya adalah satu FPPTI Jateng. Nah ini berarti sama seperti apa yang sudah terupload atau yang sudah pernah diupload di FPPTI Jateng tadi. Satu, kemudian ini 2. Nah ini kata-kata yang sama di University of Derby. Mungkin sudah pernah ada yang meneliti tentang film Friday the 13th misalnya di University of Derby. Maka film Friday the 13th ini dianggap plagiasi karena sama judulnya. Dan ini nggak mungkin saya ganti karena ini judul film misalnya seperti itu. Nah, ada tag-tag seperti ini yang memudahkan bagi dosen pembimbing untuk tahu, oh ini hampir sama ya, oh ini hampir sama. Mungkin kamu bisa rubah deh kalimat-kalimatnya. Oke, bisa diputar-putar deh ini misalnya, dan kemudian diganti menjadi apa, koma atau apa, biar tidak terdeteksi oleh Turnitin. Sedikit tambahan kemarin saya juga sampaikan Mbak Dito. Ya. I'm sorry for interrupting ya. Kayaknya aku ada file mungkin bisa sebagai buat bahan. Oh boleh. Silakan. I send you. Bisa di share di ini dulu ya. Aku kirim ke WA sih. Lagi buka WA nggak ya? Oke, aku share ke mana ya? Kesini aja kali ya. Oke. Aku share ke chat gitu ya. Di WhatsApp juga tidak apa-apa. Oh ya, udah sih, udah ke WhatsApp, coba dicek ya. Itu belum ini ya, belum pernah cek ya. Terima kasih bantuannya Bu Ratih, filenya banyak ini masih Bu Ratih. Yang belum terpublish. Bu Ratih ya, filenya banyak Pak. Iya, mahasiswa S3. Dan ini sebenarnya kalau iya Pak Sri Waluyo. Kalau saya sebenarnya ingin sedikit komersil, ini bisa saya tarik biaya nih Pak. Ya bisa. Benar banget, benar sekali. Ngomong-ngomong biaya itu berapa ya Pak? Ya karena ini berbayar itu kira-kira berapa? Untuk aplikasinya 750 ya Pak waktu itu, waktu ya kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kalau sekarang tergantung dolar ya. Mungkin bisa jadi 900 atau mungkin bisa jadi 1 juta lebih ya. Tapi ini kan corporate
Pak Sri Walu ya. Corporate maksudnya nanti ketika Ibu Kaprodi membeli ini ya, Turnitin, maka nanti username dan passwordnya bisa di-share ke teman-teman, jadi bisa dipakai satu prodi misalnya gitu. Nah, ini jadi murah ya. Nah, nanti kalau misalnya lewat Pak Dito, misalnya mau dikomersialkan itu biasanya berarti Tidak Pak, saya tadi hanya bercanda Pak. Misalnya itu kan kalau gambarannya kan Kalau di tempat kami, 1 tahun kan ya. Artikelnya unlimited. Iya betul. Kalau di tempat kami ini Pak, untuk dosen itu koordinatornya kan saya. Jadi teman-teman dosen itu tidak boleh memiliki username dan passwordnya, tapi nanti mengirim file ke saya. Seharusnya begitu. Kemudian saya akan bantu cek. Kalau untuk teman-teman mahasiswa ada bagian perpustakaan yang nanti anak-anak tinggal kirim saja ke bagian perpustakaan dan nanti akan dicekkan di sana dan semuanya free, totally free Pak. Semuanya free ya. Karena ini termasuk fasilitas kampus Pak. Ya. Baik. Silakan. Oke, coba saya akan coba gunakan artikel saya nih. Bu Ratih ini memang rajanya artikel nih, karena memang ini teman-teman kalau tadi lihat filenya Pak Dito itu kebetulan sastra Inggris, jadi pengamat film gitu. Jadi film nggak cuma dinikmati tapi juga dikritisi gitu juga ya mungkin ya. Betul Bapak. Berarti ini masih S3 sekarang ya. Sudah calon doktor ini juga. Ini sebentar lagi jadi kaprodi, Pak. Oh iya. Ya. Saya tidak heran kalau saya. Teman-teman mau ada pertanyaan interupsi boleh loh. Silakan loh. Feel free. Silakan teman-teman mahasiswa silakan. Atau buka prodi nih. Baik, sambil menunggu ya, mungkin silakan ada yang mau bertanya, boleh? Tidak ada, sama ini malu-malu ya, sama sih seperti saya bilang. Biasa. Saya bilang kemarin mungkin apa namanya, ini juga rata-rata semester 3, walaupun saya lihat beberapa itu ada yang semester 7 juga gitu. Jadi mungkin kalau gitu semester ya? 3 merasanya mungkin belum butuh gitu ya. Betul. Tapi ke depan pasti. Kedepannya akan butuh ya. Balik lagi keyword yang kemarin ya, tuntutan zaman. Tuntutan zaman, betul. Baik, silakan. Sama seperti itu, betul. Sebagai tambahan tadi, saya izin untuk menjadikan kelas ini untuk bahan mata kuliah saya juga. Jadi tugas hari ini adalah membuat resume dari webinar kelasnya Mas Dito dan Mas Ratih gitu. Mohon maaf ya Pak Nebeng ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih. Oke, nah sekarang kita kembali lagi karena tadi sudah saya masukkan di sini. Saya akan coba kirim filenya Bu Ratih ya. Oke, kemudian berarti, sorry. Oh ini tidak boleh biasanya tidak boleh Pak. Itu etikanya tidak boleh Pak. Etikanya tidak boleh, hanya N saja. Tidak boleh khusus untuk beliau Pak. Betul. Karena kalau N ini dituliskan maka seperti menyebut Freddy Krueger di Jalan Elm Street Pak. NA saja Pak. NA saja, not available gitu aja Pak. Iya betul. Oke, saya akan coba upload, kemudian teman-teman sudah melihat semua, teman-teman mahasiswa. Tadi ada artikel, ada bantuan artikel yang benar-benar belum dicek Turnitin. Nah, kalau kemarin yang tadi artikel saya sudah 5% tadi sudah dicek waktu di pertemuan yang lalu, maka ini Bu Ratih membantu dengan satu artikel miliknya yang belum dicek Turnitin dan sekarang sedang proses karena sedang diupload. Kemudian kita coba buka deh. Nah, di sini opsinya belum muncul karena tergantung koneksi internet. Kemudian, karena Bu Ratih ini di UNES misalnya, S3-nya, maka saya tanya dulu sama Bu Ratih, apakah settingnya, repositorinya, dan kemudian similarity report-nya yang harus dicentang yang mana Bu Ratih. Gitu ya. Biasanya kami komunikasi, Pak. Kalau dosen gitu, maksudnya tergantung kebijakan prodi. Kalau misalnya dibantu Pak, misalnya biar anak-anak ini nggak terlalu tinggi, misalnya yang similarity report-nya nggak usah gitu. Karena seperti yang saya kemukakan yang di sesi yang lalu, similarity report ini agak sedikit
membingungkan karena ini mesin, maka ketika dicentang bisa jadi persentasenya semakin turun atau malah bisa jadi persentasenya semakin tinggi seperti itu. Nah, seperti berarti ini juga sama ketika internet mungkin dimatikan, biasanya dia baru muncul persentasenya, tapi ini belum muncul. Ini bahasa Indonesia kemungkinan job translate-nya beliau ini, Pak. Oh iya, betul. Sepertinya seperti itu. Karena dari Sampingannya Universitas banyak Mataram sekali, juga ya. ya, jadi ini mungkin job translate-nya beliau ya, bukan tugas kuliah ya. Betul. Saya juga baru tahu nih, Pak. Universitas Mataram ini. Oke. Oke, saya coba reload ya. Ini sepertinya koneksi internet saya ya. Etikanya nggak boleh dilaporkan ke kampus itu ya, Pak ya. Betul. Ini Ya, karena betul. ini project underground nih, Pak. Iya, betul. Oke, ini Terima belum muncul. kasih. Ini sedang proses. Silakan jika ada pertanyaan. Kemudian sembari menunggu, ada baiknya saya juga membagikan info kepada teman-teman. Sama seperti kemarin saya masih pakai paperpass.net. Salah satu contoh untuk upload artikel ketika ingin mencari tahu seberapa besar atau persentase artikel saya plagiasinya ya. Maka saya bisa pakai contohnya, banyak sekali di internet, bisa dicari dari internet plagiarism checker online free, misalnya begitu kata kuncinya, plagiarism checker online free, maka muncul ada paperpass, kemudian ada plagiarism checker, ada macam-macam lah judulnya, namanya ya. Kemudian bisa dipilih salah satu, kemarin karena sudah pakai ini, jadi biar seimbang, biar sama, kita pakai ini juga. Tidak usah sign in karena di sini ada pilihan sign in ya, atau login atau register, sign up, kemudian ada sign in. Tidak usah sign in atau register, langsung upload saja bisa. Langsung upload saja bisa. Kemudian free for users. Tergantung apa namanya webnya. Ada yang harus free for user, limited time trial 30 hari misalnya, atau limited 5 articles setiap hari misalnya, atau limited 5 atau up to 10 articles atau lebih dari 5 sampai maksimal 10 misalnya pada penggunaan pertama, tapi setelah itu harus bayar gitu. Ada banyak sekali pilihannya. Kemudian juga ada opsi Mikrofon. ada banyak sekali pilihan di sini, apa namanya, jumlah kata juga terpengaruh. Misalnya jumlah katanya tidak banyak, misalnya hanya 400 kata, kemudian paling banyak 100.000 kata. Nah ini cukup apa ya namanya, membatasi ruang gerak teman-teman kalau misalnya ingin cek artikelnya karena dibatasi oleh katanya. Kemudian ada beberapa keterangan bahasa ya yang mungkin tidak tercover oleh mesin plagiarism checker ini. Jadi ada beberapa ketentuan. Kalau di Turnitin semuanya beberapa artikel saya pernah coba nih berarti artikel dari Ukraina atau dari mana ya, tulisannya yang tidak bisa terbaca itu saya coba cek itu dan bisa ya. Jadi tidak hanya iya bisa Pak, bisa. Jadi walaupun saya nggak tahu ya tulisannya kan K terbalik, N terbalik begitu. Nah itu ketika sudah dimasukkan di situ masih bisa terdeteksi, tapi saya tidak bisa tahu ini maksudnya di bagian mana, tapi dia tahu langsung muncul berapa persentasenya. Nah seperti itu. Kemudian sama, tinggal upload, click and drop di sini. Terus setelah itu judulnya apa, langsung upload dan nanti muncul tampilan seperti apa yang ada di Turnitin. Sorry. Nah langsung muncul seperti ini. Ini sayangnya kok punya berarti kok belum muncul ya berarti. Ya kurang lebihnya seperti itu Pak Sriwalu ya. Jadi mungkin saya belum muncul ya yang hasilnya yang tadi. Ya ya ini koneksinya Pak. Ini tergantung koneksinya. Oh sudah muncul nih. 51% berarti. Oh. Cukup besar ya. 51%. Itu masih bahasa Indonesia ya Pak. Ini meledak ya. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Tapi ini karena semua tadi saya centang. Ya, seandainya saya tambahkan nih ya, small matches, dia berkurang, Pak. 47%. Tapi ketika saya matikan, bisa jadi ini malah meledak. Nah, 51 gitu ya. 51. Nah, mungkin ada dari internet yang besar. Oke, 45%. Submitted works misalnya.
26% masih cukup tinggi ya. Kalau Crossref ini kan memang harus kalau menurut saya, karena kalau dimatikan dia langsung drop. Nah, menjadi seperti itu. Karena kalau Crossref itu kan sudah dicek di sana beberapa tempat ya, dan sudah walaupun sudah dipublikasikan, ini dimatikan misalnya tetap meledak, tapi kalau Crossref dimatikan dia akan turun sangat drastis. Maka Crossref harus tetap hidup. Oke, ini cukup besar berarti sangat besar malah 51%. Jadi sebaiknya kata-kata nah ini langsung muncul. Di sini juga ada petunjuk kalau misalnya warna biru itu mungkin masih light, tapi semakin warnanya merah ini berarti ini is a must, harus diganti. Karena mungkin ini kata-kata yang hampir sama, dan ini paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivis. Nah, ini mungkin kata-kata yang sama persis dipakai, maka harus diganti ya. Diparafrasekan dengan kata-kata lain, diksinya diganti. Seperti itu, Pak. Terus, ini baru bahasa Indonesia ya, Pak ya. Sudah, yang lingkupnya kecil ya, apalagi kalau bahasa Inggris ya. Ya, lingkupnya kecil. Bahasa Inggris lebih berat lagi. Saya klik berarti itu penerjemah yang luar biasa berarti kalau bisa lolos Turnitin. Kalau berarti biasanya kalau bahasa Indonesia malah pusing, Pak. Biasanya bahasa Inggris. Benar-benar. Nah, ini langsung muncul dari mana saja kata-kata tersebut sama, terdeteksi plagiasi. Bahkan ketika saya sudah pernah upload di sebuah jurnal, kemudian masuk di repositorinya atau di database Turnitin, kemudian saya upload satu artikel lagi, maka saya terdeteksi plagiasi diri saya sendiri gitu. Kalimat saya sendiri saya plagiasi sendiri. Itu bisa terjadi, Pak. Jadi sama persis kalimatnya dengan milik saya sendiri itu terdeteksi tetap. Walaupun punya saya sendiri ya, bunuh diri ini jadinya. Tapi sama persis katanya karena dia mesin, jadi dia tetap mendeteksi, oh ini sama persis, ya sudah, berapa persentasenya tinggi, meledak. Gitu. Nah ini jumlahnya yang muncul, kemudian lengkap dengan tag-nya. Nah ini tag-tag yang ada ini nanti dosen pembimbing, misalnya skripsi misalnya ya, bisa mengarahkan untuk segera diganti. Kemudian kalau mau di-save ya tinggal diklik print, kemudian save as PDF, kemudian save gitu aja. Tapi kalau misalnya mau di print maka bisa langsung saja print gitu ya. Kalau ini kan maksudnya save. Seperti itu Bapak, karena waktunya sangat terbatas, saya tidak ingin menyita banyak waktu Bu Ratih ya. Karena kemarin saya juga sempat mendapat wah Mas Dito, terima kasih sudah terlalu panjang ya. Sudah disindir seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sriwaluyo. Tapi sebenarnya kemarin ada sedikit trik nih, saya berusaha sampaikan jujur ya Pak Sriwaluyo, bahwasanya kemarin sebenarnya Bu Ratih sudah mulai agak sakit ya, makanya saya agak sedikit hiperbolakan panjang-panjangin gitu. Itu trik saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan mau sekarang juga atau mungkin nanti di sesi question and answer, monggo Pak Sriwaluyo sebagai moderator saya serahkan. Ya, mungkin kita lanjut dulu ya. Teman-teman tolong disimpan pertanyaannya gitu, tolong ditanya sebanyak-banyaknya. Jadi tadi ada menyimpulkan ada dua perbandingan. Yang pertama Turnitin itu berbayar begitu. Ya kan, Turnitin itu berbayar. Kalau misalnya komersial, misalnya teman-teman 10 lembar artikel jurnal itu kalau misalnya mau cek ke Pak Dito, kalau Pak Dito itu pengen banyak uang itu gampang gitu ya, misalnya 10 lembar katakanlah narik per lembarnya 10.000 itu bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Bisa ya, bisa gitu kan. Jadi 10 lembar aja sudah 100.000 begitu ya. Iya, itu yang berbayar. Iya. Tapi teman-teman nanti bisa mulai dengan yang gratis, yaitu dari ketik saja plagiarism checker. Kalau tadi dicontohkan ada paper pass, tapi tentu saja antara yang gratis dengan yang premium tentu saja berbeda, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kedepannya tentu saja sekali lagi keywordnya adalah tuntutan zaman. Gitu. Nanti tolong, atau misalnya mau sekarang sambil di chat boleh, tidak harus live mic boleh, tapi sambil di chat boleh teman-teman. Nanti bisa kita rangkum pertanyaannya dan dijawab di belakang begitu. Selanjutnya saya berikan saya berikan ke Bad Boy itu siapa ya? Saya nggak tahu orangnya. Nanti kalau persensi nanti lupa ini. Siapa Mas? Fayat Pak. Ya saya siapa? Fayat.
Fayat. Siapa? Fayat Muhammad Mahfud, Pak. Oh, 2011020. Nggih. Baik. Ya, siap. Oke, silakan Bu Ratih. The screen is yours, Bu. Oke, thank you Pak Waluyo. Terima kasih Pak Dito. Selamat siang teman-teman semua. Ya, teman-teman mahasiswa. Teman-teman aja ya. Ya. Teman-teman mahasiswa. Oke, good afternoon. Selamat sore, selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya buat ikut materinya. Sedikit lagi. Jadi Ya, Bu. diharapkan sih materi ini bisa sangat membantu kalian ya nantinya ya. Terutama pas masa-masa penulisan karya tulis, mau artikel ataupun nanti yang lebih panjang kayak skripsi gitu. Nah, untuk giliranku nih, aku mau bahas yang namanya reference manager. Jadi yang membantu kalian untuk menulis referensi atau bibliografi atau daftar pustaka nantinya. Ada dua jenis nih yang mau aku bahas di sini. Yang pertama adalah reference manager yang harus kalian download dan install di laptop kalian atau di device kalian, yaitu yang namanya adalah Mendeley Reference Manager. Dan yang kedua itu yang sudah memang bawaan atau built-in-nya dari Microsoft Word-nya. Ya. I will show you. Mungkin aku tunjukkan yang versi yang ini dulu ya. Nah, one thing that you have to, satu hal yang harus kalian. Bahasa Indonesia. Ya maaf Pak. S3 yang bahasa Inggris sekarang ya. Satu hal yang harus kalian teman-teman perhatikan ya kalau misalnya cari bahan untuk referensi itu jelas adalah validitasnya. Jangan ngambil dari sumber yang sembarangan. Kalau mau valid ya ngambilnya dari jurnal langsung. Visit atau kunjungi laman jurnalnya, kemudian download artikelnya di situ. Cari yang sekiranya memang sesuai dengan topik kalian. Jadi cari jurnalnya dulu, and then setelah masuk jurnalnya misalnya seperti ini, baru dipilihlah. Atau kita bisa search di menu jurnalnya, artikel apa sih yang kira-kira keyword yang mau kalian pakai gitu. Nah, ini dikumpulkan dulu semua artikel yang sudah kalian miliki. Yang mau kalian pakai itu dikumpulkan dulu. Jadi misalnya seperti ini. Aku acak aja ya, karena ini bukan bidangku, jadi ya aku download artikel acak aja. Yang jelas artikel ini memang sudah valid, jelas sumbernya, jelas penulisnya, jelas diterbitkan sama siapanya. Jadi bisa dijadikan bahan rujukan. Jadi jangan cuma buka Google aja terus kalian download ya, kalian baca mana yang kira-kira sama terus langsung di copy paste gitu juga ya nggak bisa juga gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Mulai deh. This is the first thing. Ini yang hal pertama yang kalian perhatikan kalau ngumpulin bahan rujukan. Harus jelas dulu sumbernya. Terus kalau bisa kalian download. Bukan kalau bisa sih, harus download. Karena dua-duanya reference manager yang akan kita gunakan ini membutuhkan seperti ini. Oke, nah, misalnya aku udah download nih ya. Terus I will show you bagaimana tentang Mendeley ini. Nah, jadi kalau kalian sudah punya Mendeley, nanti kalian harus menginstalnya di device. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini harusnya kosong ya, harusnya kosong. Nanti kalian awal-awal tuh diminta untuk mengisi email dan juga password. Apakah artinya nanti itu sign up berbayar? Enggak, ini gratis selama-lamanya. Enggak ada trialnya juga. Memang agak ribet karena harus download, harus install, dan nanti mungkin agak berat juga kerjanya.
Jadi kalau misalnya device-nya agak lemot, agak apa ya, agak lama gitu, kayak punya aku gini, device-nya lama, agak-agak berat gitu ya, agak sering hang atau mungkin lama banget ngebuka filenya kayak gitu. Nah, enaknya di Mendeley ini enaknya di Mendeley ini gimana? Kita bisa bikin folder menurut topik-topiknya. Jadi misalnya kita download artikel itu kan beda-beda ya, ada yang tentang topik A, ada yang B, ada yang C. Nah, ini kita bisa bikin dulu. Kita create foldernya dulu. Kita kasih nama di sini. Kita kasih nama di sorry. Kita kasih nama di sini. Kita kasih nama di sini. Mungkin teknik informatika gitu ya. Teknik informatika. Oke, nah. Nih, terus kita add filenya di sini. Nah, add lah file yang sudah kita download tadi gitu. Banyak. Kalau kalian punya banyak, nah, masukin dulu aja seperti ini contohnya. Nah, kalau ada gini enak nih. Nah, ini bisa kalian lihat di sini munculnya lah. Kalau ada tulisan seperti ini, it means harus diganti. Nah, besok kalau misalnya kalian membuat daftar pustaka, setiap institusi itu berbeda format penulisan daftar pustakanya. Seperti yang kita tahu, atau mungkin kalian bisa belajar ada format penulisan dari APA 7th edition. Ada yang menggunakan apa namanya IEEE itu ya, IEEE gitu. Nah, ada yang seperti itu, ada yang Vancouver. Jadi nanti silahkan mengikuti format penulisan yang ditetapkan dari dari kampus gitu kan. Ini kita bisa buka dulu di sini. Nah, terus kita klik panah kecil yang di samping kanan ini. Untuk apa fungsinya? Ini kita harus pastikan dulu. Karena kadang menilai ini ada beberapa kolom penting yang dia tidak terisi. Misalnya, penulisan judul seperti ini. Penulisan judul ini kalau kita pakai formatnya APA 7, ini harusnya penulisannya cukup huruf besarnya di awal saja. Huruf-huruf lainnya huruf kecil. Jadi kita bisa ganti dulu. Biar apa? Biar nanti setelah kita gunakan dalam artikel, kita nggak harus ngedit lagi. Kita tinggal insert, kemudian masuk semua, udah benar. Jadi ada baiknya setelah kalian masuk ke Mendeley seperti ini, tiap-tiap artikel itu dicek penulisannya. Data kelengkapannya dicek dulu. Berbasis visual seperti ini. Oke, others-nya penulisnya kita cocokkan apakah sudah benar. Rosie, Mary, oke. Nah, ini kan nggak perlu kan sebenarnya. Pertama, kata, artikel, judul, ini kita hapus. Karena penulisnya cuma satu, cuma Rosie, Mary ini saja. Seperti ini. Jurnalnya belum ditulis, jadi kita tulis juga jurnal ilmiah informatika dalam kurung GIF. Kita lengkapi dulu datanya. Volumenya di sini adakah di sini volumenya? Kita cari lagi. Oh, ada volume 9. Nomornya 2. Halamannya bisa lihat di sini. Untuk page-nya nggak ada. Oh, ada 110 ya. Sampai 115. Oke. Nah, gini. Kenapa sih harus ditulis seperti ini? Harus lengkap seperti ini ya, karena ini merupakan data yang dibutuhkan nanti di daftar pustaka juga. Gitu. Contoh yang lain tadi ya. Nah, yang ada tulisan apa ini? Kenapa jadi ada tulisan Chinese atau Jepang seperti ini? Kita harus benerin dulu. Ya kan? Ini harus dibenerin dulu. Kita samakan dulu penulisan judulnya seperti tadi, formatnya. Misalnya seperti ini. Harapan, kemudian SEO begini ya.
Bisa digantilah. Terus ini jangan lupa diganti karena ini tidak sesuai. Jurnalnya apa? Jurnal Sarjana Teknik Informatika sudah ada di sini. Tahunnya apakah tahun 93? Enggak, ini tahunnya 2014. Volumenya apa? 45? Bukan, ini volume 2. Nomor 2. Halamannya bisa kita lihat di sini. 1280. Wah, nggak kebayang ini jurnalnya seperti apa. Tapi cuma 5 lembar. Ribuan halaman ini. Tapi 5 lembar ya masing-masing Tapi ya. 5 lembar. Loh bener, sekarang ini Indonesia ini sering dikritik ya sebenarnya. Kenapa sih Indonesia tuh harus memberikan batas minimal halaman itu kok 10 di saat sebenarnya artikel itu bisa disampaikan hanya dengan 5 halaman gitu. Sebuah bukti kalau orang Indonesia tuh emang harusnya bisa basa-basi gitu ya. Iya. Nih, nah ini kita cek dulu gitu. Ini kita cek, oh penulisannya kebalik nih, Ali Tarmuji, harusnya kan Tarmuji Ali. Nah, kita edit dulu. Nah, jadi nanti waktu digunakan di dalam penulisan, di dalam karya tulis sudah benar. Nah, terus gimana cara makainya? Oke, anggaplah kita sudah cek semuanya one by one, and then everything's okay. Kita masuk nih ke Word-nya. Masuk ke karya tulis kalian. Kita pakai kutipan yang mau kalian pakai, misalnya. Ini aja dia yang mau aku ambil. Itu ini tuh ini referensinya gimana? Oke, for example, ini adalah bagian dari artikel tadi yang mau aku pakai. Kalau kalian menggunakan atau mensitasi artikel, jangan sampai hanya di copy paste seperti ini ya. Copy paste seperti ini terus nanti tinggal ditambahkan sumbernya dari mana, jangan. Kalau sudah begini ya, harus diparafrase lagi, ya kan? Harus diparafrase lagi. Artinya apa? Harus dirubah kalimatnya, tapi tanpa merubah artinya. Gitu. Dan sebaiknya jangan meletakkan kutipan di awal paragraf. Jadi jangan sekali-kali menulis menurut ini how to this one tadi nyari ini nggak ketemu. Oke. Jadi menggunakannya kita masuknya ke menu reference di sini, menu references. Ngadat kan. Nah, karena aku sudah menginstal Mendeley di device, nanti otomatis di Word akan muncul dua pilihan seperti ini. Ada Mendeley Cite-O-Matic, ada yang dari memang dari Word-nya. Oke, kita gunakan yang Mendeley dulu, insert citation. Itu Mendeley-nya. Tadi kita pakai artikel yang mana? Misalnya pakai artikel yang ini. Kita pilih saja, terus kita cite. Ini akan muncul stasinya. Mana stasinya? Tenggelam. Oh, hilang di sini. Muncul di sini. Nah, di awal saja. Nah, seperti ini. Hidayat dan Tarmuji 2014. Kalau kita harusnya kan begini ya, menurut, nah ini kita edit saja, Hidayat dan Tarmuji. Berarti harus diedit, iya harus diedit memang. Itu kalau enggak ya akan munculnya seperti itu. Padahal kita kan formatnya macam-macam. Tarmuji, koma, bla 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 bla. Hasil pengukuran. Nah ini harus kita paraphrase lagi. Hasil pengukuran Lewonfeld ini tuh harus diparaphrase lagi. Biar apa? Biar nanti ketika dimasukkan ke Turnitin itu tidak tinggi angka plagiarismenya. Jadi sebenarnya yang dimaksud plagiarisme itu bukan cuma tidak mencantumkan sumber gitu ya, tapi juga
tidak merubah, tapi juga menggunakan kalimat asli secara literal gitu. Jadi nggak dirubah sama sekali. Biarpun sudah dikasih sumbernya siapa, tetap harus diparafrase. Karena tadi kita bekerja dengan mesin, Turnitin itu nggak akan melihat ini tuh sudah dikerjakan atau belum, sudah dikasih sumber atau belum. Yang jelas bunyinya sama dengan apa yang sudah pernah dia baca yang sudah dibaca oleh Turnitin di tempat lain. Nah, itu akan dianggap sebagai plagiarisme. Jadi ada baiknya tidak menggunakan kutipan langsung seperti ini. Gunakanlah kutipan tidak langsung dengan cara memparafrase. Hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa apa. Nah, jangan, tadi seperti aku bilang, jangan memberi kutipan di awal paragraf. Jadi ada baiknya di awal diberi kalimat pengantar dulu. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai apa. Jadi dilanjutkan, menurut Tarmuji pada 2014 hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa bla 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 dan seterusnya, gitu. Ya, nanti untuk bagaimana cara mensitasi yang baik nanti akan diajarin sama Alio di kelas. Harusnya diajarin nggak, Pak? Cara memparafrase. Ya, sedikit sudah sih untuk pengenalan gitu kalau latihannya. Nah, ya. Oke, jadi itu diperhatikan ya. Kemudian misalnya lagi kita mau mengutip yang lain lagi. Nah, masukkan saja ya sudah sama insert citation, go to Mendeley, kita ambil dari yang ini misalnya, kemudian kita cite. Enak kan? Tinggal cite aja, tinggal klik, nanti semua masuk ke sini namanya. Enaknya menggunakan Mendeley kalau kalian sudah mengumpulkan artikelnya, ini bisa kalian kerjakan secara offline gitu ya. Jadi biarpun nggak ada internet, asal ini artikelnya kalian sudah punya semua di database-nya si Mendeley ini, kalian bisa mengerjakannya tanpa harus ada internetnya gitu. Misalnya aku mau masuk yang kemarin sistem informasi, ini mau aku pakai lagi, ya sudah di site saja. Nih. Yang dilakukan oleh Saifuddin et al. Ini diganti dulu format penulisannya. Jadi udah enak, kalian nggak harus membatii gitu ya. Kalau bahasanya Pak Dito adalah membatii. Nggak perlu mengetak satu tadi nulis apa ya, tadi siapa ya gitu. Terus nanti pada akhir penulisan, nah udah siap semua nih, sudah selesai semua, tinggal input references aja atau bibliografi. Tinggal kita klik aja insert bibliografi. Semuanya sudah masuk. Karena ini formatnya adalah apa? American Psychological Association 7th edition, apa 7th edition, apa ke-7, jadi formatnya seperti ini. Kalau diganti bisa dari awal tadi, makanya dari awal harus sudah di-set dulu. Oh, pakainya apa sih formatnya? Apakah Vancouver? Dari awal sudah di-set sebagai Vancouver gitu. Ya. Terus nanti kalau misalnya di tengah-tengah sini kita sisipkan lagi citasi bagaimana? Ya nggak apa, sisipkan saja. Nanti otomatis akan ketambahan di referensinya, dia akan menambah secara otomatis meletakkannya di tempat yang tepat. Jadi kita nggak perlu hapus referensinya lagi, hapus referensinya dulu, kita ulangi lagi insert bibliografi, nggak perlu. Dia akan otomatis tambahkan si Mendeley ini. Gitu. Karena apa daftar pustakanya harus A ke Z ya Bu ya? Ya, jadi karena kalau apa? Tidak perlu mengurutkan lagi ini nyari mana. Ya. Kalau namanya sama kan Dewa sama Dewi, gitu kan ya harus ngurutin yang urut. Ya. Kalau kita pakainya apa itu kan alphabetical order ya. Jadi H dulu, ini H, M, S gitu. Biarpun tapi kalau kita pakai yang lain, misalnya pakai EE kemarin ini ya, IEEE ini, itu tuh dia akan muncul
siapa yang disebutkan pertama. Jadi misalnya citasi pertamanya adalah dari siapa tadi ini? Hidayat Tarmuji, ya berarti di references yang keluar Hidayat Tarmuji dulu. Kemudian misalnya Saifuddin yang kedua, ya Saifuddin yang kedua, seperti itu. Tambahan Bu Ratih, kemarin Ya. Vancouver juga iya. Oh iya, Vancouver juga iya ya, karena kemarin sebenarnya hampir sama sih Vancouver sama. Tuh, jadi misalnya coba aku tambahkan di sini lagi citation dari mungkin ini belum benar ini sebenarnya nama penulisnya ya, kita edit dulu. Oh ribet sih, harus ganti-ganti segala. Ya begitu. Ini terlihat ribet, tapi sebenarnya pada akhirnya akan membantu kalian daripada kalian nggak pakai reference manager sama sekali. Bisa bayangkan kalau kalian punya 50 artikel aja, 20 artikel aja kalian harus nulis secara manual, and then masih harus mengurutkan nanti di akhir, harus menurunkan alfabetikal, itu lebih susah. Nah, kita save di sini. Nah, dia akan menambahkan secara otomatis. Susilo langsung ketambahan di sini. Kita nggak perlu pusing lagi. Oke. Sampai sini jelas ya untuk yang Mendeley. Atau ada pertanyaan dulu? Teman-teman silakan chat, boleh raise hand, boleh. Ya, boleh chat, boleh raise hands. Ya itu tadi mungkin pertanyaannya itu ya. Mungkin katanya sudah mesin, kok kita masih harus ngedit lagi sih ya namanya. Nah, itu. Begitu ya. Nah, itu dia. Karena apa? Karena file yang ke-upload di internet yang kita download itu kan tetap aja manusia ya yang menguploadnya gitu. Jadi pasti banyak hal yang harus disesuaikan. Tapi setidaknya tidak harus membuka, kalau mau nulis daftar pustaka itu tidak harus membuka jurnalnya satu-satu gitu, nggak harus ya. Nah, iya, kan makanya database-nya Mendeley sudah gitu ada database-nya Mendeley. Jadi mungkin yang bikin agak berat itu karena kita sudah download, udah ke-save di device misalnya ya, pas kita upload lagi di Mendeley dia kan ke-save lagi di Mendeley. Mungkin itu yang bikin jadi berat ya. Ya, jadi kayak double save gitu loh. Eman-eman memorinya gitu ya. Ya. Mungkin nanti kalau pas nulis skripsinya ada baiknya yang nggak penting-penting disingkirin dulu aja daripada berat. Ya, betul. Film-filmnya mungkin dipindah dulu gitu kan. Masih zaman nggak sih nge-save film? Sama game mungkin ya. Okay. Oh iya, gamenya mungkin bisa diungsikan dulu gitu. Tapi kalau anak TI memang susah Bu, karena itu mungkin sudah diungsikan tapi banyak file-file misalnya untuk desain gitu kan, mau nggak mau mereka harus punya. Oh, ya. iya. Oke. Itu ya sudah cukup memakan memori ya. Silakan. Karena tadi di artikel yang terakhir ini yang Susilo ini aku belum edit di Mendeley-nya. Jadi untuk penulisan judulnya pun masih seperti ini. Padahal untuk Mendeley penulisannya adalah untuk Mendeley untuk APA7, format APA7, penulisan judulnya benar seperti ini. Jadi ya mau nggak mau pas sudah jadi references begini, aku harus ganti secara manual di sini. Gitu. Itu kenapa lebih enak dari awal saja begitu kalian mengupload ke Mendeley langsung diedit. Dan terlihat ya kalau menggunakan referensi dan yang tidak terlihat ya karena akan terlihat ter-highlight gitu. Terutama kalau di print mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau misalnya pas kayak gini. Ini misalnya masih di soft file seperti ini, kalau aku klik dan dia ke highlight seperti ini, otomatis berarti dia memang di-input atau dimasukkan ke dalam artikel ini lewat reference manager gitu. Ya. Nah ini harus diedit one by one seperti ini. Oke, ini untuk yang Mendeley. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Pertanyaan ada tidak? Teman-teman, ayo. Pak Dito mau tanya lagi Pak Dito? Tidak, saya cuma menambahkan saja. Nah, biasanya kalau di jurnal-jurnal juga reviewer juga misalnya untuk kita para dosen ya, kita misalnya mau submit artikel di jurnal tertentu.
itu beberapa jurnal juga reviewernya minta harus menggunakan Mendeley, misalnya seperti itu. Karena reviewer juga mengklik daftar pustakanya saja kelihatan apakah sudah terblok hitam seperti ini atau tidak. Ketika diklik tidak terblok hitam begini, maka dia tidak menggunakan reference manager dan mungkin biasanya ditolak gitu. Itu kalau tidak mungkin ke tahap berikutnya ya Pak ya. Kalau ya, bisa karena reviewer juga non sewu Pak, reviewer kan tidak mungkin membaca semua artikel ya. Dia melihat dari yang administratif paling dasar aja. Misalnya ini udah pakai reference manager nggak? Terus kemudian sudah Turnitin nggak? Kemudian sudah template-nya sudah sesuai nggak? Dah gitu aja dulu. Baru nanti kalau sudah lolos semua baru dicek isinya. Oh, ini maksud nyambung gitu. Terus tadi mungkin tambahan Bu Ratih, kalau yang kita masukkan satu-satu tadi ya, kemudian mungkin bagi teman-teman mahasiswa itu kok katanya sudah mesin tadi Pak Waluyo juga bilang gitu. Tapi memang di awal saja yang berat. Saya juga mengalami hal ini karena di awal saya tulisannya harus diganti karena dari Arab, dari Cina, dari apa gitu kan diganti. Kemudian setelah sudah ternyata sangat enak banget, cepat banget. Enggak seperti waktu saya S1, S2 itu harus baca satu-satu ya. Misalnya saya ambil dari internet HTML 5 apa-apa bahasa pemrograman itu kan in English we call it jelay ya. Jelay. Ya, jelay gitu ya. Teman-teman, ini ada apa ya? Ada baiknya mulai mengakrapi yang seperti ini biar nanti pas penulisan skripsi itu lebih gampang, lebih nggak nambah-nambahin kerjaan gitu loh. Udahlah mungkin skripsinya susah, masih harus ngurusin hal-hal kecil yang tapi bikin repot kayak begini gitu. Referensi ini kan sebenarnya hal kecil ya, hal kecil tapi kalau misalnya nggak bener juga bikin masalah gitu. Citasinya salah, nggak dicantumkan, itu kan krusial ya, biarpun kelihatannya cuma gitu doang gitu, tapi inilah pentingnya referensis, etika mengutip, etika menuliskan kutipan gitu ya. Jadi mulai diakrabi, mulai dipelajari. Oke, ada yang chat tapi malah izin. Oke lah. Baik. Ya, oke. Silakan dilanjut Bu Ratih. Oke, nah itu tadi untuk yang Mendeley. Sekarang untuk yang bawaannya dari Microsoft Word nih. Ini ada masukkan masih ke references, kemudian di sini ada citation and bibliography. Kalau dipikir-pikir sebenarnya hampir sama ribetnya. Karena caranya kita harus manage sources dulu. Ini ada menu manage sources, kita klik manage sources-nya. Kemudian, nah ini kita tambahkan yang baru. Terus kita mengisi data ini dulu. Ini harus diisi datanya. Type of sources-nya apa? Aku pakai jurnal artikel. Oke, penulisnya siapa? Tadi mungkin aku pakai yang Rozi tadi ya. Nah, jadi ini lebih manual gitu ya. Kalau yang sangat-sangat manual ini. Kalau yang tadi kalau di Mendeley kita cuma ngecek doang gitu ya. Kalau ini kita harus benar-benar masukin one by one. Oke. Cuman sisi baiknya adalah tidak perlu memakan memori lagi gitu ya. Ya, nggak perlu makan memori lagi memang. Ini kita language-nya kita pastikan dulu, kemudian title-nya kita tulis apa tadi. Pakai dicontohkan ini aja lah, how to write biblio. Ini pun kita harus pastikan, oh tadi mau pakai apa 7, oke berarti ini W-nya kecil, W-nya kecil, kayak gitu. Jurnal name-nya apa? Nama jurnalnya apa? Tahunnya berapa? Pages-nya misalnya. Nah, seperti ini. Oke, nih ketemu di sini. And then kalau buku beda lagi. Tadi untuk Mendeley juga
bisa kalian tentukan, bisa kalian sesuaikan ya, itu yang kalian pakai itu jurnal artikel ataukah buku, itu ada menunya juga. Kalau buku tentu beda yang harus diisi karena harus mengisi kota dan juga penerbitnya. Ya udah diisi aja. Nama, James, ya title-nya masih auto type C misalnya. Kemudian tahunnya 2019, CV-nya Jakarta, publisher-nya Gramedia misalnya. Ini akan muncul seperti ini. Current list-nya Kramer, Rosie. Penggunaannya gimana? Penggunaannya hampir sama, masih pakai insert citation dan juga nanti bisa insert bibliografi. Nah, ke sini saja ya. Nanti akan muncul di sini semua yang tadi sudah kita masukkan. Nah, jadi insert citation nanti yang sudah tadi kita masukkan di sources ini, di database ini nanti akan muncul di situ. Misalnya kita masukkan 4 atau 10 misalnya, nanti 10 master list, 10 buku, tapi yang mau kita pakai di artikel yang ini hanya 5, ya kita pindahkan saja. Nanti akan masuk ke current list ini. Jadi nanti yang muncul di insert citation ini adalah daftar-daftar yang tadi kita masukkan ke current list. Mungkin dari 100 buku yang kita masukkan ke sini, datanya nggak semua kita pakai. Kita cuma pakai 50 yang mana-mana aja, nanti di copy, nanti klik copy yang ini, nanti akan pindah ke current list. Gitu. Copy. Terus, citation misalnya mau punyanya Luyo, kemudian nanti kalau sudah misalnya kita menulis lagi Don Wilson, kemudian ini nanti kalau sudah tinggal di bibliografi, and then kita bisa insert bibliografinya begitu. Hampir sama, pada intinya sebenarnya penggunaannya hampir sama, hanya saja tadi cara inputnya ya yang agak beda. Ini juga pokoknya lama sekali built-in. Nah, insert bibliografi. Tuh, sekali. Sorry. Ya, otomatis langsung masuk di sini. Cepat, ini kita nggak usah nulis lagi one by one. Tadi siapa aja ya, kita nggak usah lihat di atas. Oh ada Rosie tulis ketik manual, enggak. Cukup klik lirik aja, selesai. Oke. Any question sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan ya teman-teman, chat boleh, raise hand boleh, atau peserta yang lain dibuka prodi juga boleh mau tanya, silakan. Masih semangat ya teman-teman, nggak tidur ya, nggak ngantuk ya? Halo, mana suaranya ditanya ini? Pak. Nggak ada ya, nggak ngantuk ya, oke. Nah, nanti saya yang tanya banyak nanti di kelas berarti ya. Oke. Jadi itu bedanya. Yang kedua berarti ada siapa itu? Mendeley sama bibliografi. Jadi kalau Mendeley berarti harus install gitu ya. You have to install. Kemudian tapi minusnya itu loh yang memakan memori, tapi plusnya Anda tinggal upload, kemudian tinggal ngedit. Sedangkan kalau bibliografi sudah ada di Word, plusnya itu, tapi minusnya berarti Anda harus tetap buka lagi filenya di satu tab, kemudian di tab lain adalah diedit lagi di manage source. Ya. Begitu. Teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Ayo.
Ada Sama pertanyaan ya. nggak? Malu-malu. Bentar. Kenapa Jadi sama malu-malu? seperti di awal ya. Ini saya ulangi karena ini berbeda kelas memang. Jadi memang outputnya kami harapkan kan memang program kreativitas mahasiswa nanti sudah pasti diminta Oh ya. compliance manager dan sudah pasti cek plagiarisme itu sudah pasti. Meskipun di atas pasti banyak yang pakai berbayar ya. Kalau mungkin reference manager yang berbayar mungkin ada ya, mungkin EndNote atau apa itu saya kurang. Ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Tapi kan kalau ini reference manager sudah ada yang gratis, ya sudah yang gratis aja gitu ya Pak ya. Dan yang diminta juga Mendeley juga itu ya. Ya. Mendeley juga gratis juga, di jurnal internasional pun gratis juga. Tapi minimal filter di awal di kita kan yang gratisan ini nggak apa-apa, termasuk plagiarisme checkernya itu. Begitu ya. Dan ke depan memang reference manager skripsi itu sudah kita pakai di Stimik Bina Patria. Pasti ke depannya diminta juga untuk plagiarism checker. Kalau belum bisa berbayar ya minimal kan ya yang gratisan ya boleh tapi ada buktinya. Gitu. Teman-teman ada pertanyaan silakan. Tidak ada, yakin? Belum. Oh, Belum katanya. Belum. Oke. Mungkin ada baiknya juga ditambahkan juga, Pak. Silakan. Mungkin bisa ditambahkan juga Grammarly kemarin ya. Grammarly kemarin. Oh, Grammarly. Ya. Karena kemarin kami teman-teman di Prodi ketika bikin artikel, kemudian Mendeley ya, kemudian Turnitin check ya, dan untuk lebih mantapnya karena walaupun kami dari sastra Inggris tapi kami kan juga manusia ya, ada salahnya. Tenses grammarnya natanya bener apa enggak, ini lebih nyamannya mungkin harus dicek Grammarly gitu Pak. Iya. Tapi Grammarly. Kalau ya, silakan. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin penulisan apa ya, lebih real bukan sih tata bahasanya gitu kan? Ya. Itu juga mungkin harus diperhatikan juga. Grammarly khusus bahasa Inggris atau bahasa yang lain juga, Pak? Bahasa Inggris kayaknya ya, bahasa Inggris, Pak. Ya, oke. Sebenarnya banyak, tapi yang menurut saya yang lebih apa ya, lebih mudah dan lebih gampang karena online juga Grammarly ini yang paling recommended lah menurut saya. Karena beberapa teman-teman di beberapa kampus lain juga menggunakan Grammarly juga dalam pengetahuan. Ya, baik. Ya, itu tadi bukan promosi, ada. Pak. Ya, kalau kemarin kita guyonan ya di kelas sebelumnya itu kalau angkatan kita itu entah S1, S2 itu primitif itu misalnya kan primitif, jadi harus satu-satu, harus ke perpus, harus buka bukunya nyari dan segala macam. Kalau sekarang minimal sudah difasilitasi, cuman enaknya kalau kita dulu itu perangnya perang kecil kan gitu, perangnya kan perang kecil, skopnya kecil karena belum online. Nanti di online kan meskipun dalam bahasa Indonesia kan tetap Anda berperang dengan satu Indonesia kan begitu ya, mungkin ya minimal lah. Kalau berbahasa Inggris berarti perangnya dengan dunia internasional. Jadi kalau sudah ternyata sudah ada jurnal di Chile sana terbit dan Anda hanya begitu saja kan berarti kan sudah termasuk plagiat kan begitu ya. Oke, jadi ada plus minusnya lah. Oke, seperti itu ya. Ini ada yang bertanya mungkin dari Mas Yaf ya. Turnitin bisa pakai PayPal atau Mastercard atau yang Visa, Pak? Wah, ini sudah teknis sekali. Ini sudah mau coba ini. Silakan, Pak Dito. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau Turnitin sudah harus berlangganannya pakai PayPal atau apa? Sebenarnya semuanya sekarang sudah dimudahkan ya. Kalau misalnya kita mau beli aplikasi berbayar sekalipun tinggal pilih. Karena jujur saja kalau di kampus ini kan semua fasilitas kampus. Jadi ada wakil rektor yang waktu itu mengusahakan bagian akademik ya. Kemudian kami dari dosen-dosen sudah ditunjuk beberapa dosen untuk per fakultas memegang username dan password-nya. Jadi nanti kalau teman-teman dosen ingin cek plagiasi bisa datang ke saya. Untuk teknisnya sebenarnya di situ ketika sign in nanti atau sign up ya, di Turnitin nanti akan ada pilihannya, Mas. Jadi ada pilihannya. Kemudian nanti bisa bayar PayPal bisa, kemudian Mastercard juga bisa. Ada beberapa pilihannya.
Jadi nanti monggo mau misalnya dikonversi juga bisa, karena kan kalau PayPal harus pakai pakai apa namanya akun ya, harus punya akun. Tapi biasanya sekarang sudah untuk yang terbaru ini jujur saya belum update informasi terbaru karena waktu itu disediakan oleh kampus, tapi sempat saya tanyakan kalau dulu itu bayar dengan PayPal, ya, kampus bayar dengan PayPal, kemudian akunnya bagaimana, kan harus punya akun PayPal, tapi bisa dikonversi dengan misalnya rekening bank BNI gitu ya, atau mungkin rekening bank yang sudah afiliasinya dengan PayPal gitu, langsung dikonversi bisa. Dalam bentuk rupiah nanti langsung dikonversi dalam bentuk dolar, dan nanti akan dikirimkan referral code ya, kode referral itu nanti tinggal di submit aja, seperti kita kalau mau daftar di WA WhatsApp itu, jadi kita masukkan kode referralnya sudah. Nanti seperti itu. Itu yang kami lakukan atau kami tanyakan 2 tahun yang lalu. Mungkin ada kebijakan yang baru lagi, karena setiap tahunnya kami di pihak universitas itu selalu diupdate. Maksudnya berbayarnya itu terus Pak Wali. Jadi diperpanjang terus, seperti Zoom misalnya begitu. Seperti itu. Ya. Oke. Itu ya. Jadi sementara tetap harus pakai international card lah intinya ya. Debit card internasional gitu ya. Jadi kalau tapi mungkin sekarang sudah ada opsi ini Pak tadi, yang misalnya bank apa yang mungkin sudah langsung bisa dikonversi ke ya langsung di seperti berarti kemarin ya dengan Bu siapa itu ketika kita transfer itu kan langsung aja, misalnya kita harus pakai PayPal atau apa, tapi udah mulai langsung dikonversi. Jadi kita nggak perlu punya akun di PayPal, jadi langsung pakai BNI kita misalnya atau pakai BRI bisa. Baik. Kalau misalnya Turnitin di Shopee atau di Bukalapak gitu ada nggak ya Pak ya? Saya cek Pak, Turnitin di Shopee, di Bukalapak itu yang ada malah jasanya. Ya. Jasanya. Okay. Jasanya ya per artikel 1.000 atau 4.000 gitu. Tapi kalau untuk kalau untuk PayPal, untuk Turnitinnya kok saya belum nemu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa buat bahan ini ya, ladang. Iya. Kalau mau ini ya, ada sampingan bisa, itu sebenarnya bisa. Tapi kan kalau Turnitin kan atas namanya institusi. Betul. Nanti kalau misalnya dikomersilkan kan berarti misalnya di Universitas Ngudi Waluyo sudah punya, berarti kalau mau dikomersilkan kan berarti harus atas nama betul. institusi. Jadi kalau individu berarti belum bisa ya Pak ya. Lebih ke bermasalah nanti Pak ya, legitimasinya ya, maksudnya ketika ada Pak Waluyo misalnya ingin cek Turnitin di saya, maka saya bisa langsung aja gampang sama teman sendiri gitu ya, kemudian tanpa ada istilahnya ya, izin dari pihak atasan, saya langsung keluarkan hasilnya, kemudian mungkin nanti disertai dengan surat keterangan misalnya, maka menurut saya tidak ke ini ya, lebih ke melanggar hukum menurut saya ya. bukan validitas, tapi menurut saya lebih etikanya saja. Dalam artian misalnya Mas Syaf tadi mau beli Turnitin gitu ya misalnya, berarti kan atas nama pribadi begitu tidak bisa tidak ada ya. Kalau begitu bisa Pak, karena ada program Turnitin yang corporate, kemudian yang sendiri. Karena beberapa mahasiswa yang kuliah di luar negeri, kakak saya waktu itu bilang ya, ada beberapa temannya yang misalnya di Australia gitu ya, dan mereka karena nanti nunggu misalnya pihak perpustakaan dari kampus atau pihak fasilitas kampus ini cukup lama, maka dia beli akun Turnitin sendiri. Ya plus minusnya lebih cepat, tapi plusnya ya, tapi minusnya ya itu mahal dan hanya dipakai saat itu saja. Tapi kalau bagi kita yang memang profesinya dosen misalnya, kan itu nanti kita tetap akan bikin artikel terus, jadi akan kepakai terus begitu. Semoga menjawab Mas Syaf. Ada pertanyaan lagi yang lain teman-teman? Ada enggak? Halo? Ini ada yang ngomong tadi siapa? Atau mau chat juga boleh loh. Jendri mau tanya. Atau kepencet mic-nya. Ya, oke. Silakan chat. Boleh kalau susah. Oke.
Ya, ini karena ini anak IT juga, kalau banyak juga yang side job kan, karena banyak desainer juga, jadi kadang ikut apa namanya bikin desain, dilempar ke market, kemudian kan customer-nya juga internasional juga gitu ya. Jadi mungkin kalau soal PayPal dan yang lain-lain, mereka lebih pengalaman daripada saya mungkin ya. Saya sendiri belum pernah punya PayPal, itu belum pernah. Tidak ada yang lain, rekan-rekan? Oke. Kalau tidak ada, ya saya ucapkan terima kasih sekali. Sudah berkenan hadir, terutama adalah kedua pembicara. Kedua pembicara yang ada di sini. Sebentar. Ini, dan teman-teman yang sudah hadir ini, nanti kalau ada yang bertanya lagi boleh loh ini, silakan. Ada nggak? Kayaknya karena belum pernah pakai, jadi nggak tahu mau nanya apa gitu, Pak. Mungkin nanti kalau udah pakai, nanyanya ke Pak Waluyo ya. Kalau udah download, sudah install, sudah coba pakai, nanti nanyanya ke Pak Waluyo ini. Ya, jadi ya. ini lebih ke after sale, Pak. Iya. Ya, jadi ya memang itu sih, sama seperti kemarin, kayaknya sekarang itu belum butuh begitu ya. Sepertinya sekarang belum butuh, tapi kedepannya juga pasti akan sangat membutuhkan. Ini saya ngeluarin bannernya supaya bisa di screenshot gitu, walaupun sudah saya record sih ya. Saya record, tapi paling nggak dokumentasi. Pak Waluyo, kalau di ya? kampus Bina Patria ya, itu ya. Apa namanya? Sudah ada ini ketentuan mungkin dari prodi atau dari dekan terkait ini tadi, harus anak-anak harus diberikan apa ya, cara pembelajaran cara mengutip, kemudian artikel-artikel IT, kemudian pakai Mendeley, pakai Turnitin gitu. Sudah diarahkan ke sana, Pak? Kalau ini kan saya mengajarnya ini kan TPKI. TPKI adalah teknik penulisan karya ilmiah ya. Jadi itu kan kalau saya menyebutnya sih memang pintu gerbang, karena rata-rata kan sarjana begitu. Jadi kan mau nggak mau tidak hanya praktik komputer, tapi juga pasti harus menulis kan ya. Itu kan pasti juga harus menulis begitu. Jadi di situ juga saya diajarkan juga cara mengutip, kutipan langsung, tidak langsung. Kemudian tentu saja penulisan daftar pustaka dan yang lain-lain. Tapi tentu saja apa namanya, karena sekarang sudah zamannya teknologi, jadi langsung saya arahkan ke sini juga. Diarahkan untuk menggunakan reference manager, dan tambahnya juga ada plagiat karena terkait dengan etika, begitu ya. Saya kira itu, gitu Pak. Jadi tetap pasti diajarkan. Kedepannya nanti semakin ke belakang apa namanya, pasti ada metodologi penelitian, ada proyek proposal, itu semuanya terkait dengan menulis dan menulis pasti. Gitu, Pak. Itu berarti masuknya di metode ini ya Pak, metode apa namanya, pembuatan skripsi itu ya? Semester kalau semester 3 ini namanya teknik penulisan karya ilmiah. Oh, teknik penulisan. Gitu. Nanti kalau untuk metode penelitian kan mungkin ada di sekitar semester 5, kemudian nanti semester 7 nanti akan ada proyek proposal, karena harus submit proposal sebelum skripsi kan harus proposal dulu. Jadi ya intinya sebetulnya diulang-ulang ya, tapi ya namanya mahasiswa, mungkin saya sendiri juga gitu, sudah berkali-kali dapat materi itu, tapi pada saat sudah menuju skripsi ya bingung lagi kan gitu ya. Jadi ya untungnya ya kita primitif juga, jadi ya ada positifnya juga ya kalau primitif. Jadi kalau dicek plagiat mungkin ya nggak banyak-banyak juga. Begitu ya Bu Ratih ya, nggak tahu nasib kita gimana di UNES dulu kalau sudah ada Turnitin gitu ya. Iya betul. Harus kerja lebih keras lagi. Oke. Begitu. Ya saya kira ini sudah waktunya apa namanya, kemudian juga sudah hujan juga di sini, jadi terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Ibu, Pak Tito dan Bu Ratih. Pak Prodi juga terima kasih atas kehadirannya kembali mendampingi di sini. Ini saya share dulu untuk exit tiketnya rekan-rekan. Untuk kelas TPKI wajib juga. Ya, silakan, walaupun sudah saya presensi tadi di sini, termasuk sudah saya screenshot, ya, saya screenshot, jadi tidak foto bersama, enggak apa-apa. Yang penting ini sudah saya record juga sebetulnya.
Oke. Kemudian silakan wajib untuk exit tiketnya sudah ada di chat, nanti akan segera saya tutup ya, saya kasih waktu setengah jam lah, nanti segera saya tutup ya. Demikian acara pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Deswandito Dwi Saptanto dan Ibu Ratih Laili. Oh ya, mohon maaf, lupa ada kata-kata penutup, Pak. Silakan, Pak. Ya, kata-kata penutup dari saya ya ini Pak, kalau semisal nanti teman-teman mahasiswa ini sudah mulai project bikin tugas akhir ya, itu nggak bisa dadak ya, nggak bisa apa ya, dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Jadi memang harus dicicil, karena sangat ribet banget ya. Jadi ada baiknya teman-teman dari mahasiswa yang sekarang semester 3 ini sudah mulai punya bayangan lah ke depannya, visioner, objek saya apa nih nanti ketika tugas akhir atau laporan skripsi saya nanti. Saya mau bikin apa? Mau bikin web mungkin, atau mau bikin aplikasi, atau mau bikin games, atau apa. Nah, ini sudah ada pemikiran ke depannya nanti akan ambil apa. Jadi tidak terlalu terlalu terburu-buru, in rush. Misalnya ketika nanti sudah di deket-deket semester akhir gitu, baru kepikiran, saya mau bikin apa gitu ya. Ini apa yang saya lakukan dulu waktu S1, sudah di awal sudah saya lakukan. Jadi tinggal nanti ketika sudah di semester akhir, teman-teman mahasiswa tinggal, misalnya dosen pembimbingnya Pak Waluyo, maka tinggal maju aja bab 1 atau pendahuluan bab 1, bab 1 revisi bab 2, bab 3, ya, itu tinggal gitu aja. Jadi tidak membuat lagi, sudah ada. Dan grand design-nya sudah dipikirkan sejak lama. Terus kemudian untuk teman-teman mahasiswa nanti jangan, ya tadi seperti yang dikatakan Bu Ratih ya, jangan langsung dicomot aja dari internet, kemudian dikopaskan di situ. Dan yang penting sudah saya tulis sumbernya. Nah itu jangan, karena harus diparafrasekan seperti itu. Terima kasih Pak. Parafrase sangat penting ya Pak ya. Penting, ya diganti kata ya. Ya. Kami ya namanya mahasiswa juga di sini. Dari Buka Prodi, Pak Kaprodi itu sudah mengarahkan, jadi laporan PKL itu kalau bisa itu sudah separuhnya skripsi gitu Pak. Tapi tiba-tiba skripsi nanti, ya, karena PKL semester 6, skripsi semester 8, tiba-tiba skripsinya pindah tempat lagi, ganti lagi gitu. Padahal sudah bagus ya kan. Jadi PKL itu laporannya itu kalau dianggap skripsi itu sudah bab 1 sampai bab 3,5 ya Bu ya, Bu Intan ya. Nah, itu sudah separuh jalan sebetulnya, tapi kemudian mau skripsi berubah lagi, nggak mantap gitu katanya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Bu Ratih silakan. Apa ya Pak? Mungkin buat teman-teman dari sekarang disiapkan saja segala-galanya ya, mentalnya ya, topiknya gitu ya. Karena kalau katanya penulis itu butuh mood, ya memang. Menulis memang butuh mood, tapi alangkah baiknya moodnya tidak menghambat proses perkuliahan ya, apalagi proses skripsi lama gara-gara nggak mood. Kalau nurutin mood terus itu nanti bisa-bisa nggak lulus nanti. Ya. Jadi ya selamat belajar buat teman-teman. Bekerja lebih keras, belajar lebih keras, lebih tekun, biar kedepannya juga bisa merasakan manfaatnya. Gitu. Okay. Semoga apa yang aku sampaikan dari dengan Pak Dito juga bermanfaat buat kalian semua. Ya, baik. Pasti. Biasanya memang kalau yang ngomong biasanya sendiri itu karena bosan ketemu terus, jadi kurang didengarkan. Jadi mungkin kalau yang dari yang lain mungkin ada sedikit didengarkan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Deswandito, Ibu Ratih atas kehadirannya untuk kedua kalinya. Kurang tahu nanti saya sementara ini baru bisa mengucapkan terima kasih saja, begitu. Sambil mendoakan yang terbaik. Semoga kita bisa ketemu, begitu. Dan teman-teman peserta yang lain sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Buka Prodi. Terima kasih rekan-rekan yang hadir di luar kelas TPKI. Yang kelas TPKI ingat materinya ini nanti buat UTS gitu ya. Jadi saya selalu bilang don't happy be worry gitu ya. Don't worry be happy, tapi don't happy be worry ya. Silakan presensi dan exit tiketnya juga jangan lupa. Demikian acara guest lecture yang kedua kali ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa halangan. Semoga teman-teman sehat selalu.
Demikian, saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rati.